Bukan nyombong Bapak Ibu. Saya bisa katakan salatku diterima. Bukan nyombong, karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Salat itu ada 3 huruf. So, lam, ta. So, lam, ta. Salat. Di sini dilihat salat diterima atau tidak. So, aga batonna. Adanna tu pandrita tariolo. Tubuh sempajan. Ati mas sempajan. Nyawa isempajangi. Adam tubuhku. Muhammad nyawaku. Puang Allah Ta'ala tuaku. Parakai sampajatta. Baja sanggani alinato simatu parakaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Camat Kecamatan Kulo bersama Sekcam, Bapak Kepala Desa, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sampai saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan, saya muliakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kepada syukur ki mapuji lauri Allah taala. Puan baraja makamase laur idi. Memori pemasena Allah taala insyaallah akan selalu menyertai kita semua. Gangkanna pada engka ki rewet di kampung tonga-tongata. Kampung tonga-tongata yang dari itu surga. Nyawa tak boleh di surga. Dan dia belok rewet di surga. Dari makanan roh melalui kesempatan ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita jadikan sebagai wadah untuk menambah pemahaman agama. Jadi adapun tema yang terpampang di atas melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita dapat mengenal hakikat jasmani dan rohani manusia. Jadi perlu irising agama toro riase nyawa sebawa tubuh. Yaitu ini rupa tawe ada 2 unsur. Engka tubuh malahireng, engka tubuh maklindrung. Upana ipajapuya tu tubuh malahirengnya sebuah tubuh maklindrungnya insyaallah tenaki amangki monro rilino lebih-lebih matu di akhirat. Lalu mengapa Rasulullah setiap tahun dan bulan Rabiul Awal diperingati hari kelahirannya? Kenapa bukan Nabi Adam? Kalau dari segi jasad Nabi Adam, tapi kalau dari segi roh Nabi Muhammad. Jadi dari segi rohnya Nabi ta kamina pertama ipancaji ripuangnya. Bagaimana jalan ceritanya? Ini ceritanya adalah engka 2 pandrita awali situ dangangi, lalu dia berdialog maka deh agaro bunga engka sebelum dia pigaga lino lololisa
Ini awal mulanya sesuatu. Jadi kita mulai dulu di sini supaya jangan ada gagal paham di dalam agama. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni gini kita pejepui wi alina, na pejepui ton itu Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad. Na ni gini kita pejepui Adam, na pejepui ton itu Muhammad. Wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh. Na ni gini kita pejepui Muhammad, na pejepui ton itu nyawana. Wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Na ni gini tahu pejepui nyawana, na pejepui ton itu puang Allah Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Kami yang pertama perlu ipajepui rilan agama ta, yang dari itu puang Allah Ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, di mana Allah? Kege puang Allah Ta'ala. Maka dia puang Allah Ta'ala, nahnu akrabu ilaihi min habil warid. Mapibali puang ria kurangnya, kami lebih dekat daripada urat lehermu. Macawi lade tu puang Allah Ta'ala, lebih macawi daripada urat leher kita. Sebentar kita buktikan. Apakah betul Allah lebih dekat daripada urat leher? Lalu ditambahkan lagi di ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha bima ta'maluna basir. Puang Allah Ta'ala ma'akum, tulis si bawah ki, aina ma kuntum, namokiga kilau tulis si bawah ki tu puangnya. Inna Allah bima ta'maluna basir. Majapunda puang Allah Ta'ala tulinaitai sininda jama-jamat tatu. Kalau ini dipahami Bapak Ibu, insya Allah akan sadar dengan sendirinya. Akan muncul akhlak mulia. Tidak akan terjadi pembakaran kantor DPR. Tidak akan terjadi tindakan-tindakan kriminal. Kalau ini dipaham, ya, jadi kita buktikan di dalam Al-Quran dia katakan wa huwa ma'akum, puang Allah Ta'ala tulis si bawah gitu. Aina ma kuntum, namoki ke kilau tulis si bawah gitu. Nah, pembuktian agana puang Allah Ta'ala maka tulis si bawah gitu. Sifatna puang Allah Ta'ala la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Puang Allah Ta'ala de nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. De nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. Sappa irwata kaleta, de nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. Jawabannya napas. Parasa ni napas. Ia napas tadi nang kana cakkaruddu, de nang kana tinro. Itulah dia. Sifat na puangnya unsur ilahiyah adalah napas. Kode ni napas mate ki. Berarti nasalai ki puangnya. Itulah sehingga Allah bilang, nahnu, kami. Berarti ada yang dilibatkan sifatnya. Jadi sifatnya Allah, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dek nangka na cakkaruddu, dek nangka na matinro, napaseta. Inilah unsur ilahiyah. Ia dimaksudkan aina ma kuntum.
Namo kiga kilau tu sibau ki iye napas. Napas ta ko masui mate. Narko tama tuo. Jadi mati hidup, mati hidup. Kenapa dikatakan keluar mati, nanti masuk dikatakan hidup? Biasa tu yang kelinga nareko engkau tahu mati. Apa kalimatnya? Telah menghembuskan napas terakhir. Berarti masui napasna dek na lisuh mati di tahu. Nah, napas yang keluar masuk itu akan dipertanggungjawabkan. Berapa napas keluar masuk dalam 1 menit? 60 napas. Napas ini saya urutkan dulu ya. Karena ini adalah unsur ilahiyah. Jadi kita kembali dulu agama toro riase nyawa. Nyawa asal usulnya Nurul Anwar. Tajam poliritajanna puangnya. Jadi hakikinna tursengit nyawa cahaya. Nah, tempona nyawata engke ripuange riasenge Rohul Kudus. Tempona nyawata engke ripuange riasenge Rohul Kudus. Apa yang dimaksud Rohul Kudus? Roh yang sangat suci dan sangat bercahaya. Lebih tajam, lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Itu asal usulnya. Dek bajan cahayanya mata soy. Itu Rohul Kudus. Lalu roh ini diuji. Disuruh turun. Turun lapis kedua. Ke lapis pertama di alam lahut. Ini perlu kita pahami. Kau tadinya patah sopo siap kali. Jadi temponya nyawata Rohul Kudus itu berada di alam lahut. Agar alam lahut, alam wilayahnya Allah. Itu namanya alam lahut. Roh itu dinamakan Rohul Kudus. Roh yang sangat bercahaya. Lalu dia diuji, disuruh turun. Nah, turun di lapis kedua. Di situ ketemu alam malakut. Alam malakut. Alam wilayah para malaikat. Alam wilayah para malaikat, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, itu namanya alam malakut. Alam wilayah para malaikat. Lalu roh disuruh lagi turun ke lapis ketiga yang disebut alam Jabarut. Ya, alam Jabarut. Artinya disitulah berkumpul 3 roh yang akan ditiupkan masuk ke dalam tubuh nanti. Dari mana kita dapatkan bahwa ada 3 roh? Inna Allah salisu salasa. Itu di dalam Quran Al-Hadid. Sesungguhnya Allah salah satu dari 3. Jadi salah satu 3 itu ada namanya Nurullah, ada namanya Nurul Insan, ada namanya Nurul Muhammad. Maka dari Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr, "Faiza sawaituhu," setelah tubuhmu sempurna, "wa nafaqtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin," maka saya tiupkan rohku masuk. Faqaulahu sajidin, maka tunduklah dan sujud. Jadi artinya tempo nareke umur 4 bulan 10 hari di dalam petang, tumma yursilullahu al-malaku fayunfahu fihi ar-ruh. Nautus sigi pun Allah Ta'ala malaikat na untuk tiupkan nyawa tamat tubutan.
Yang pertama ditubuhkan, tahap pertama nurullah. Nurullah, tajam pole ripuangnya. Inilah namanya ruhul hayat. Ruhul hayat inilah napas keluar masuk. Itu yang pertama. Lalu tahap kedua, nurul insan. Cahaya manusia. Disitulah jiwa, akal, dan pikiran. Kemudian tahap terakhir menjelang kita lahir dari perut ibu, nurul Muhammad. Tajanna nabitta. Kenapa tahap ketiga? Karena Muhammad adalah panutan hidup, suri tauladan, pembimbing sampai kita ke surga. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, ini pertama dulu harus dipahami. Jadi nurullah, cahaya Allah atau ruhul hayat, napas keluar masuk. Itu yang pertama, dan itu akan tinggal. Tidak pernah keluar, kapan keluar mati. Ia tu marakde. Namo matinro tubuta, namo cakaru tubuta, tete angkalina tasukuruki yaro. Nasabaku yaro masuk bahaya, jalani sikopan siwapa kali. Yang mondar-mandir itu nurul insan. Mondar-mandir itu. Maka koe ia telue engkau manangi riwata kalewe. Matu nurul insan akan keluar. Pembuktiannya nare kocak karuk duki. Kocak karuk duki tanrana nurul insan melok masuk joka-joka. Jadi dari ko masukin nurul insan, malah ni angkang ngulung, matinro ni tubuhe. Karena nurul insan apa kedo tubuh tak esewani. Gerakan tubuh naik turun, itu nurul insan. Jadi dari ko masuk ya roh, de nama kamalet tubuhe. Jadi tanrana ko elo masuk nurul insan cakarut duki begini. Alangi sita angkang ulung. Elo joka-joka rekreasi. Loka cemme-cemme le persolo teme tongen na temi kasorona. Itulah mimpi. Tapi lutui nurul insan. Elo tu cak elo tinro. Loka rekreasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pemahaman tentang roh. Jadi nurul insan, disitulah kita punya jiwa, disitulah kita punya akal pikiran, potensinya di situ. Jadi roh perlu ibadah, jadi roh maluli roh. Jadi dari koelo masuk, itulah biasa kita mimpi ketemu ini dan seterusnya. Tu buta momotin roh dari kasoroh. Nah sahabat dek nagagan pakulena reket tube kan nasabas masukin nurul insan. Jadi disitulah pentingnya kita berdoa. Jaga mereka masukin nurul insan dek nak rewa ia nurasen nala sambutin roh. Jadi dari kuriole masuk nurul insan dek nak rewa ia nurasen tau mati celaka. Jadi dari masuknya nurul insan terpaksa masuknya nurullah, nurul Muhammad. Jadi nurullah dengan nur Muhammad, keberadaannya ini mau dibina. Nurul insan mau dibina, mau dibimbing. Pembimbingnya adalah nur Muhammad. Itulah sehingga Nabi diperingati hari kelahirannya karena dialah pembimbing roh. Adam hanya manusia pertama dari segi jasad. Jadi sehingga bukan Nabi Adam selalu diperingati pembimbing roh, karena hakikat manusia ada pada rohnya. Angkena rupa tawe engkari nyawana tu tubuhe dek gaga angkena kodek gaga nyawa. Jadi itu tubuhe namu maraga cantik na tawe garata na kodek ni gaga nyawana si kopam manisi bakali perlu alangi. Narima kuana no paruli paha. Ia roh tubuta dinamakan jasmani. Jasmani itu berasal dari bahasa Sanskerta.
Jas artinya pakaian. Mani air mani. Jajia tutubuta pakaian berasal dari air mani, pakaiannya nyawai. Jadi saya ulangi, jasmani berasal dari bahasa Sanskerta. Jas pakaian. Jas tuh pakaian. Mani air mani. Jadi batu anda tubuta pakaiannya nyawai poleri air mani. Nah air mani, ya kita paham semua air mani dari mana? Dari saripati makanan. Saripati makanan tumbuh dari tanah. Jadi kita berasal dari tanah. 40 hari di rahim ibu berubah menjadi darah. 40 hari berubah menjadi daging. 40 hari dibungkus tulang dan dilengkapi kulit dan dilengkapi tulang. 4 bulan 10 hari baru diutus malaikat untuk tiupkan roh masuk. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi roh itu diturunkan lagi. Disitulah di alam nasuk. Alam nasuk, alam wilayah manusia. Jadi si runtu ni nyawata si bawa tubuta di dunia. Jadi si runtu ni nyawata si bawa tubuta. Inilah namanya alam nasuk, alam wilayah manusia. Jadi masih dinyawata si bawa tubuta makokwe. Nah, perjalanannya roh kita ke depan ada 10 alam. Jadi ini perlu semua dipahami Bapak Ibu. Ada 10 alam akan dilewati roh. Bayangkan panjangnya. Jadi alam roh itu sendiri, kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzah, hari kebangkitan, pada mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, kemudian titian siratal mustaqim. Sebelum menyeberang apakah surga atau neraka, Nabi mengundang kita sehingga minum di sumur Kal-Kausar. Bujunda Nabi ta namanya sumur Kal-Kausar. Sehingga pura biasa Nabi ta mak bonga-bonga, maka de gaga umakku tama surga, lato-lato nenek-nenek tama ubon tama sipo sinna. Gangkan daro kasih nenek-nenek si lato-lato kerak. Maka ada magi dikasih iya sipo nahe, mauban nahe. Nah maka ada Nabi minta dek gaga nenek-nenek dek gaga kakek-kakek tama suruga. Ia toro nala bonga-bonga ro Nabi minta. Tapi bonga-bonga na tonge. Gangkan na karatonge ro nenek-nenek si buah kakek-kakek. Nah maka de Nabi minta tu dek nak kena bele. Agi ne pau Nabi minta makotonge tu. Gangkan na Nabi minta macawa-cawa ni. Tapi tadi sinda Nabi tak putih sekali giginya Nabi. Maka Nabi minta pahami jolombo, jangan langsung kerra. Hier ummaku upale pamana ngiri bujuku. Minum waikum sumur Kal-Kausar. Nareko pura ni neino waikum mancaji. Kalau pai mo umur 17 tahun, ia ro sipo-sipo tu sinna pai mo cawa ni kasih nenek-nenek. Ia ro tau mo ubenge malo tu pai mo gemona. Jadi umur rata 17 tahun itu istilahnya kan umur kencan di situ. Cantik semua, ganteng semua di umur 17 tahun. Jadi seragam semua masuk, rata semua. Berkah air berkah bujunda Nabi ta namanya sumur Kal-Kautsar. Jadi ada komeloki napalepan rebujunda Nabi ta maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rahmatullah ala khulafai pamasena puang Allah taala ala khulafai engke turi paseleku kila makutana sahabae waman khulafauka igariase pasuleta. Qal mapibali namita alladina yuhayyuna sunnati wa yuallimunaha ibadullah. Ya naretu ta ongke patue sunnah-sunnahku wa yuallimuna ibadullah. Siwa ongke mapak guruangi pak desengan rupadana rupa tahu. Termasuklah kita memperingati maulid seperti ini
adalah menghidupkan sunnah Nabi nasabah ya pak gurungnya pak desengan na puangnya lauri pada tarupa tahu. Jadi sangatlah keliru orang yang tidak mau maulid. Nasabah kata paham maulid bid'ah. Tunjukkan apa yang kita lakukan dalam peringatan maulid ini. Wa yu'allimunaha ibadullah. Kita ajarkan, kita berikan pelajaran kepada hamba, kepada sesama hamba. Macam apa kan pelajaran, ilmu. Jadi saya bilang, orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, itu namanya gagal paham. Ini ada lagi di YouTube, supaya mereka yang nonton di YouTube pahami bahwa maulid itu menghidupkan sunnah Nabi. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi siapa yang menghidupkan sunnah Nabi akan diundang nanti oleh baginda. Apa kata Rasulullah? Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktarum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepada saya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada saya. Onangi ibaca si barasanji. Jadi orang yang tidak mau baca barasanji itu salah satu tanda bahwa dia nak puji Nabi ta. Nasabah ioro barasanji riwayatna Nabi ta ibaca. Kita peringati seperti ini rasa cinta kepada Nabi. 17 Agustus saja kita peringati setiap tanggal 17 Agustus 1945. Apa yang diingat? Jasa-jasa orang tua kita dulu. Bukan main 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Tandra Sukuruta kita hanya naikkan saja bendera peringati. Nah tidak ada yang mengatakan bidah. Nah ini kita peringati hari kelahiran Nabi. Manusia yang paling berjasa di dunia adalah baginda Rasulullah SAW. Karena penyebab dia kita mengenal Allah. Seandainya tadi Nabi kita tidak kenal Allah. Nah disinilah pemahaman agama harus komprehensif. Harus secara totalitas. Jangan setengah-tengah. Ya, jadi saya kembali. Bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Pembuktiannya adalah napas. Ya, napas. Lalu di ayat yang lain. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah dia yang awal, dia yang akhir, dia yang nyata dan dia yang gaib. Nah, bagaimana cara memahami ayat ini? Ya, kita ambil dulu. Al-zahiru wal batin. Allah itu nyata dan juga gaib. Bingung ya? Mari kita buktikan. Apakah Allah nyata? Nyata. Apakah Allah gaib? Gaib. Napas. Napas gaib kita tidak lihat tapi nyata. Betul? Iga mitai napasana. Itu gaib. Tapi nyata. Dengan napas keluar masuk nyata melihat mata. Dengan napas keluar masuk nyata pendengaran dengar. Itulah dikatakan Allah nyata dan Allah juga gaib. Napas tidak dilihat gaib, tapi nyata. Kalau napas sudah tidak keluar masuk, mata sudah tidak melihat, pendengaran sudah tidak melihat karena sudah pergi. Jelas? Ini pemahaman tentang ayat ini. Lalu, apa maknanya lagi? Huwa awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Agak betul agak maknanya. Dia yang awal. Segala sesuatu berawal sama Allah. Oleh mana kiri puangnya. Sininna sewa-sewai berawal sama Allah. Dari Allah semua. Dan akhirnya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Majapunna nyawata lillah oleh ripuangnya. Wa inna ilaihi raji'un. Namanya punna nyawata elok rewet ripuangnya. Jadi nareko engkau tahu nasalai nyawa. Ibaca di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
berarti engkau tahu nasalai nyawa. Maja punna nyawa tak boleh ripuange, na maja punna nyawa tak elok rewek ripuange. Nah di sini muncul pertanyaan. Nyawa tak elok rewek ripuange. Pertanyaannya, agaro natonangi nyawa tak rewek ripuange. Iya perlu pejepui. Nah sahabat orang ampin didendrekan boleh kiri surga. Baik dari segi fisik dari surga. Adam kan dari surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu pembuktian bahwa tempona baru pancaji Adam dan Hawa maka dia puangnya onrono Adam si bawa bedemo ilala surga. Jadi dari segi fisik dari surga juga. Lebih dari segi roh. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, iero nyawata, saya kasih ilustrasi dulu. Iero nyawa pada reke angin numpang lewat. Nyawa numpang lewat sama tubuh. Angin juga terkadang numpang lewat. Jawab perhatikan, angin numpang lewat di tempat bangkai. Misalnya engkau pakai asu, miri anginnya. Bagaimana penciumannya, harum atau busuk? Busuk. Namun anak-anak setong. Jadi nareko angka angin numpang lewat di tempat bangkai pasti makokbong iaro anginnya, betul? Nah, selanjutnya angin yang numpang lewat di tempat parfum atau penjual parfum, maka angin itu busuk atau harum? Jelas ya? Nyawa, nah ini masuk nih. Nyawa numpang lewat pada tubuh yang sujud ruku, maka nyawa itu harum. Sebaliknya, nyawa yang numpang lewat pada tubuh yang tidak pernah sholat puasa busuk. Paham? Karena ini ayat mengatakan Faiza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi fakaulahu sajidin. Quran surah Al-Hijr ayat 19. Setelah tubuh disempurnakan, maka ditiupkanlah roh. Ya, setelah ditiupkan roh, fakaulahu sajidin. Tunduklah dan sujudlah. Betulnya asam payaki pugau sininna na parentangnya puange. Jadi nyawa yang numpang lewat pada tubuh berdiri ruku bangun ruku sujud bangun sujud, nanti kalau dicabut rohnya itu menjadi harum. Nah sebaliknya nyawa yang numpang lewat pada tubuh yang tidak pernah ruku sujud dicabut makokbong. Ini nak miseng matu. Jadi perpisahan roh nanti itu ada dua Pak Bu. Nah roh yang dicabut dalam keadaan mukmin maka dia diterima ke atas. Mulai alam malakut tatimpa manangi babanna langi Karena kapan dicabut rohnya orang mukmin mabau lade. Gangkanna pajaga malaikat langit pertama dan seterusnya penasaran. Maka dia iga si nyawa na cabut malakal maut mawaulah harum sekali. Terbuka pintu langit pertama dan seterusnya terbuka pintu. Disambut kedatangannya roh yang harum menuju ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan salat. Karena roh dengan salat itu satu paket. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? As-salatu lazizatul arwah. Ia tumbuk sempajange, ia tumbuk nyawai. Batuna ia sempajange andrena tu nyawai. Batuna makanan lezatnya roh kita itu adalah salat. Menengi tania nyawata de gaga tu sempajang. Sehingga muncul adanna tu pandrita tariolo tubuh sempajang, ati mas sempajang, nyawa isampajange. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tuaku. Nareku iya rupa japui, insyaAllah, sadar ni. De nagaga mapangyawang. Momonitin rona, pagkapolse. De na naronda.
nasabah aman di kampungnya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini harus kita sadari sehingga Allah mengatakan, hafidhu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Inti penafsirannya itu ayat para kain bo sampajamu baja sangani alinatosi para kaiki. Saya ulangi, hafidhu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Inti penafsirannya para kai sampajatta baja sangani alinatosi matu para kaiki. Ya, tempona engke nyawata masjid di tamar itu buta ini para kai. Pamula sampai subuh, lohor, asar, maghrib, isya, subuh berputar terus ini para kai selama engke mopi nyawata di lalan tubuh. Baja sangani nareko narapi ini jatata icabu nyawata. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nareko engke ni rome ajalenge tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Malakal maut tidak pakai perasaan. Kalau ada perintah Allah cabut nyawanya labace dicabut. Malaikat Israel tidak pakai perasaan. Dia nama kadai bicu mopi anak-anak kasih, dia gagas tidak kasih kau malaikat. Yang penting angka perintah perempuannya nah cabut nyawa tu. Nah, rimakuan nor perlu ijaga. Nah, penjagaan nyawata salat. Jadi nareku icabu di matu nyawata engkani sampajange jempuki. Engkani sampai jempuki. Maka Nabi bilang, inna awwala ma yuhasab yaumal qiyamati as-salat. Majapunna tumbuh kami yang pertama na paresa puala taala resermundi as-salat sempanjang. Jadi sempajangnya tu matu pertama jampu nyawata nareko na paleso ni nyawata malakal maut. Jadi itu malakal maut saya kasih contoh pada mi piloe. Ya 2 malam yang lalu ya dakwah saya yang terkesan dan terpanjang naik darat, naik udara dan naik laut. Mangoto ka, mapesawat ka, maka palawai ka napaletu ko tujuan dakwah di Kalimantan Timur. Itulah dakwah saya kemarin 2 hari yang lalu terpanjang. 2 kendaraan dipakai. Kendaraan darat, kendaraan udara, dan kendaraan laut. Naik speed. Masya Allah. Ini demi siar agama. Nah, kita perhatikan. Kode na sempajat tauwe. Naik cabut nyawana dek gaga penjempuna tu. Makanya itulah tadi. Para kalalu musempajata. Nah sabaku cabut nyawata, iga para kaiki, iga jempuki, salat. Salat itu akar kata wasala. Aga batona laleng ya dikatuna tunanganna nyawata drewe di surga. Jadi salat akar kata wasala. Laleng ya dikatuna tunanganna nyawata drewe di surga. Nah sabak iro nyawata elo drewe di surga. Nah muncul pertanyaan, agar una tunangi salat. Jadi itulah sehingga salat itu gerakannya berdiri ruku bangun ruku. Namanya saja kendaraan. Kira-kira apa ini saya mainkan secara logika. Boleh ke oto. Sempurna oto tapi dia sopir. Juga kau toy. Engkau si sopir tapi dia ke bensinna. Juga kau toy. Ya, engkau sopir engkau bensinna tapi betul si banna. Juga kau toy. Jadi Islam itu komprehensif. Jadi mobil itu engkau mana pi perkakasda napa odi joka. Itu sehingga Islam ada syahadat, ada sholat, puasa, zakat, haji harus sempurna. Jelas Bapak Ibu? Jadi mondoki rilino iya limai pasuku. Pasuku ki sahadatta, sempajatta, puasata, seketa, hajita. Kodena suku ugambarkan ni pada reka oto. Engka sopir tapi betul si bana. Makanya bana tapi dia siga bensinna. Jokka kah? Jadi Islam itu rahmatan lil alamin komprehensif. Jadi aja nek makada tasirupa mereka
Ipa suku pas suku manangi kalau mau selamat. Karena perjalanan kita sangat panjang, Pak. Napa pi dua alam ilalui? Coba bayangkan. Napa pi alam roh, si bawa alam rahim. Alam ketiga alam dunia. Engkau mau papi itu alam yang ngalui. Alam barzah, alam keempat. Nabi Adam sampai cucunya masih ada semua di alam barzah sekarang. Kenapa saya tahu? Beritanya ada di dalam Al-Quran. Biasa engkau tahu maka ada beliau ustaz maka saya nak tahu nah dia pernah kena mati. Itu akalnya dia pakai. Saya baliki. Biasa kita cerita sejarahnya Palestina Israel. Iya. Boleh ke Israel, boleh Palestina. Kenapa bisa kita cerita? Ada berita. Sama juga dengan saya. Saya bisa cerita tentang alam kubur bukan berarti pura kemate. Engkau surat kabarnya alam kubur. Surat kabarnya alam kubur Al-Quran. Saya temukan, saya tafsirkan, saya kaji. Jadi wiris yang tahu. Buktinya surat kabarnya alam kubur. Tumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami hidupkan kembali. Itu Allah bilang. Upa tuwe paimang rupa tawe mimba di mautiku rimun ripurana upa mate la'allakum tashkurun sare komen syukuruki. Jadi dari ayat ini saya dapatkan, saya pahami bahwa manusia nanti akan dihidupkan kembali setelah kita mati. Jadi manusia itu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dari mana lagi kita dapatkan? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu tidak percaya Allah? Magi mo nadeno to peripuange. Pole kiri amatenge, lauri atonge, pole kiri atonge, lauri amatenge, pole kiri atonge, lauri atonge. Dari mati ke hidup, dari hidup ke mati, tubuh tak pura de gaga. Engke makokoe masih di nyawata baja sangadi ipak mati si paiman tubuh. Jadi inilah perlu dipahami. Dari mati ke hidup, dari hidup ke mati tubuh, dari hidup ke hidup nyawata, karena nyawa dari sang maha hidup. Allah sang maha hidup, nah nyawata bersumber dari dia. Jadi yang perlu ipajapui makada yaro tubuta 4 sesuatu, ya 4 unsur di dalam tubuta. Pertama, tanah, api, angin, wae. Jadi mancaji tubuh kasar makokoe tanah. Mana buktinya tanah? Riwata kale jukuta si bawa olita. Mana buktinya? Api riwata kale darah dan hati. Mana buktinya? Angin riwata kale pernapasan. Mana buktinya? Wae riwata kaleta tulang dan urat. Jadi aro narampe tu pandita tadi Allah makada pajapui apa poler sewa-sewai 5 poler pasewai salaman itu lino akhirat. Apa poler sewa-sewai tanah tanai aleta pole kega poler tanai. Jadi narkomate ki ipalisu ki tanai. Api, darah dan hati. Api panas, darah dan hati panas. Nareko engka tahu macai agana mapala. La culina ka atau atina? Hah? La culina? Gagal paham. Hati, depa gaga tahu macai, macai ke atina pasti mapala. Deto pagaga tahu macai darahnya dena menre. Pasti darah mendidih karena itu unsur api. Nah, unsur api riwata kaleta aga betul na api kirki eloki lokega. Eloki lokega. Eloki lor suruga. Nari makwana naro na masing-masing diluangkan waktu ta lok kamari masiji marang kalinga pengajang agama sare komai dikit reo di surga dengan selamat. Caranya ya roden de tonat-tonanganna salat. Tapi apakah orang sudah salat sudah pasti masuk surga? Belum tentu.
Nah sebangka si ayat maka dia fawailul lil musallin. Engkau mau patau masampaja macilaka. Liyo pecilakan aku dina sampaja. Batuanna nalorengi puang Allah Ta'ala guru itu ngetong sampajange. Sampai kita tahu bagaimana soal itu benar. Sampai kita tahu soal itu diterima atau tidak. Bukan nyombong Bapak Ibu. Saya bisa katakan salatku diterima. Bukan nyombong. Karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Salat itu ada 3 huruf. So, lam, ta. So, lam, ta. Salat. Di sini dilihat salat diterima atau tidak. So, aga batonna sidikul kaul. Tutur kata jujur. Jadi orang yang jujur itu tanda salat diterima. Ini ilmunya. Bukan berarti sota, harus diilmui. Salat ya. So, lam, ta, salat. So, batonna sidikul kaul. Tutur kata jujur. Jadi orang yang jujur, orang yang mempertahankan kejujuran, itu tanda salat diterima. Tapi sebaliknya, Pak Bele balik belak meleper tukang gosip, tukang domba, salatnya ditolak. Saya siap pertanggungjawabkan. Karena saya penulis buku juga. Saya tunjukkan referensinya, termasuk ini buku saya yang paling tebal. Nah, terus yang kedua, lam. Agak betul lam. Lainul qalbi. Hati lembut. Matojo hati. Salatnya tidak diterima. Papalla-pallan tukang emosi. Luka natuno kantor DPR. Salatnya ditolak. Tidak adakah solusi yang lain? Kumapa kormana si panatawe hancur. Ya, jadi kita kembali kepada materi. Ya, jadi Bapak Ibu, roh kita dengan tubuh. Nah, roh ditiupkan masuk ke dalam tubuh kita, itu sepasang suami istri. Ya, sepasang suami istri. Jadi nyawata ipase ditama lahirlah jiwa. Lahirlah jiwa. Nyawata si bau tubuta ipak kawingi. Maka lahirlah jiwa. Pada token nana urane makunrai ipak kawingi janji ni anak-anak. Jadi yang dilahirkan roh dengan tubuh kita ada 7 jiwa. Ada 7 nafsu. Pertama, amarah. Kedua, lawama. Ketiga, mulhamah. Keempat, mutmainnah. Kelima, radiyah. Keenam, mardiyah. Ketujuh, kamilah. Jadi, ipak kawinna nyawata si watu buta ada 7 jiwa yang dilahirkan. Nah, jiwa yang diundang masuk surga ada level 4. Ya, perhatikan. Level yang paling hina amarah. Inilah level jiwa yang paling hina. Inna nafsala ammaratun bisu. Majapunna resenge nafsu tulina suruh ki gak salah. Jadi nafsu amarah itu jiwanya orang-orang kafir. Ya, jiwanya orang-orang kafir. De nangkana puga parentana puangi. Itulah jiwa amarah. Ya, alhamdulillah di dalam masjid ini tidak ada jiwa amarah. Ya, aman. Ah. Terus yang kedua, lawamah. Lawamah. Jadi level jiwa yang kedua lawamah. Level jiwa lawamah adalah sifatnya nareko mak bicara na puji mopi mak belle. Na puji mopi gosip. Na puji mopi SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tidak ada di sini toh begitu? Tidak ada tidak ada saya lihat. Tidak tahu kalau sebentar. Jadi jiwa ini namanya orang munafik. Jadi jiwa lawama itu posisinya munafik.
maka dia Nabi ta ayatul munafikina salasatun tandra-tandrana tau munafik telu. Idza haddatsa kadzaba nareko mak bicara na puji mopi mak beleh. Wa idza wa'ada akhlafa nareko mak janji na tala janji na dena pak dupai. Wa idza tumina khana nareko dengan amanah khianat. Itu namanya orang munafik. Itu masih jiwa lawama abu-abu. Ya, abu-abu. Nah, di mana tempatnya? Maka dia puangnya, innallaha jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maja punna puang Allah Ta'ala napak gopoi tau munafik tau kafir di neraka jahannam. Jadi posisi jiwa amara lawama masih sangat jelas tempatnya di neraka jahannam. Alena puangnya pedangi maka dah innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maja punna puang Allah Ta'ala napak gopo mopi tau munafik tau kafir di neraka jahannam. Kita harus berjuang lagi Bapak Ibu. Naik jiwa mulhamah dari kata ilham. Ya betulnya mita di DC. Jadi kalau sudah sampai jiwa ketiga ini, ya pergi sholat tanpa disuruh, dorongan sendiri dari dalam. Berarti itu sudah mulhamah. Dia narik di pasai maka makoi. Itu sudah mulhamah. Engkana dorongan dari hatinya. Tapi itu baru istilahnya mulhamah. Nah, nanti mendapat panggilan dari Allah untuk masuk surga kalau naik level keempat, mutmainnah. Agak bentuk panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba kita renungkan ayat ini. Wahai jiwa mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah ke hadirat Tuhanmu. Rewek ni mai, taman ni mai mancaji atakku tongat-tongat dengan penuh keridhaan. Taman ni surgaku. Jadi yang mendapat panggilan dari jiwa ini Bapak Ibu, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu yang dipanggil masuk surga. Ya, amara, lawama, mulhama, transit di neraka. Silakan koreksi diri masing-masing Bapak Ibu. Coba, di sini harus kita berjuang. Dan harus berjuang. Sebab ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mau jadi miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Jadi yang ada sifat dendam di dalam hatinya penduduk neraka. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Yang ada kasih sayangnya penduduk surga. Jadi upana engkau mau bersifat dendange berarti penduduk neraka. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Jadi inilah yang harus kita bangun, timbulkan kasih sayang, silaturahim. Jadi kita kumpul-kumpul seperti ini memperbaiki silaturahim. Jadi keliru lagi pahamnya orang yang tidak maulid. Man ahabba ayyusalu fi rizqihi wa yunsalu fi atri falyasil rahimahu. Siapa yang pingin, siapa yang mau dilonggarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya lagi berkah, falyasil rahimahu, hendaklah perbaiki silaturahimnya.
Jadi maulid itu ajan silaturahim. Sila asesumpungan. Rahim lise, insyaallah engkau telok lise nambatul lisu. Itu lagi maknanya. Jadi sila asesumpungan, kita duduk dulu barangkali dengan ceramah anak ustaz. Ya, rahimnya lise. Lise na dua, engkau maklindrung, engkau malahirang. Maklindrungnya caramaku, pertama kita malahirangnya telok. Apa lagi? Soko. Tapi jangan dulu berlomba. Aku berlomba pajana tuh. Ya, jadi ini semuanya maknanya. Jadi mereka itu hanya matanya saja. Dek nangka nama Nabi bid'ah. Ini kearifan lokal, budaya. Nah, setiap kampung itu masing-masing ada budayanya. Al-adatu muhakkama. Tradisi itu adalah merupakan satu hukum. Ma la yukhalifu syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Lanjutkan tradisi itu. Jadi setiap kampung ada tradisinya. Nah, kalau kita telusuri, apakah bertentangan dengan syariat? Nah, sifatnya teluk mati andre. Engkau mau istilahnya picat teluk. Jadi saya teringat lagi Bapak Ibu, saya tahun 2001 yang lalu KKN di 2 kecamatan, Baranti dengan Pancarijang. Kebetulan saya Korcam dan Kordes. Tuan rumah saya Bapak Haji Nurdin Amma. Beliau ini sampai hari ini ya selalu baku kontak batin. Pas masuk tadi saya telepon, wajib hadir di tempat, hadir tongeng. Ya, yang satunya lagi, nah wajib katoka hadir. Ya, Ustaz hadir di sini ke sholat maghrib. Sadia ni paleko ya. 2 andalanku waktu KKN pecat telok siwa paleko. Ternyata alhamdulillah yang katoni pecat telok yang katoni paleko ya. Itu andalan saya waktu KKN tahun 2001. Jadi saya sudah 24 tahun yang lalu KKN di Sidrak. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi saya tahu persis ya budaya dan karakternya orang-orang Sidrak. Karena 2 bulan saya berkelana di sini, keliling. Kebetulan saya Korcam dan Kordes waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi terakhir karena waktu sangat batas kita, oleh-oleh yang saya mau berikan kepada kita, karena jiwa tadi ada berapa? Ada 7, ya. Bagaimana caranya supaya ya belum panitia jangan dikasih telur ronanai. Yang goyang panitia jangan kasih telur. Catat. Yang berdiri situ anak-anak jangan dikasih telur. Jadi terakhir, jiwa amarah lawama mulhama masih berjuang kita. Nanti bisa selamat mutmainnah, radiyah mardiyah. Apa amalan? Inilah yang paling terakhir saya mau kasih. Supaya amarah, lawama, mulhama bisa kita kalahkan. Tapandre nyawata. Tapandre nyawata. Kode ini pandre nyawata nakala mau pakai telio jiwa. Iya nama pan rasa-rasa mundur lino. Ajak nuli tuli bawai pandre sokot telo pecat telo. Pandre nyawata. Caranya pertama jam 3 subuh otok ni aja ni patindo mater tubuta otok ki tete telu lokan ni malah jenis sepanjang. Ini amalan saya dan ini sudah ada bukunya. Di sini ada cara pengendalian jiwa. Nah, saya praktekkan dong. Jam 3 lokan ni malah jenis sepanjang. Pura ki malah jenis sepanjang. Sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sudah itu sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sudah itu sholat hajat 2 rakaat. Sudah itu sholat tahajud 4-8 rakaat. Baru tutup witir 3 rakaat. Sudah itu baca istighfar 100, salawat 100, tahlilan 100,
Baru tangan kanan pegang di sini. Di sini jantung. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi, saya sebut namaku, ila ruhi Abdurrahman. Al-Fatihah. Baca 3 kali Fatihah. Sambil pegang ini. Nah, sudah baca Fatihah 3 kali. Baca lagi. Assalamualaikum ya ruhi. Assalamualaikum ya jasadi. Assalamualaikum ya rijalul gaibi nurullah nur Muhammad. Tarik nafas. Kalau tarik nafas masuk itu hidup. Tahan. Lepaskan 3 kali berturut-turut. Begitu caranya memberikan makanan roh. InsyaAllah naik level mutmainnah dan seterusnya. Demikian, mari kita bersama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakril maut wan najata minan nar wa fil hisab. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat hajat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.